Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukronillah amma ba'du, yang saya muliakan Al-Firman Allah Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Ustadz Ibu Syafi'i MH selaku Dekan Fakultas Syariah, yang saya hormati Ustadz Ramdan Wagianto MH selaku Kaprodi Perbandingan Madhab Fakultas Syariah, dan yang saya hormati Ustadz Muhammad Fathullah Rusli selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Fikih Amalah Perbandingan. Perkenalkan, saya Iroda Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba. Jadi riba di sini adalah suatu tambahan, di mana tambahan itu bisa terjadi di saat proses pinjam-pinjam yang berakibat penindasan atau akan berakibat berat kepada orang lain, yang mana dasar hukum riba adalah haram, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba di sini hukumnya haram, dan haram tersebut telah disepakati oleh 4 mazhab. Nah, di sini saya akan menerangkan riba menurut perspektif 4 mazhab. Jadi menurut keempat mazhab tersebut, riba di sini ada di 4 unsur, yaitu di emas, perak, gandum, syair, terus di anggur kering, dan juga ada di dalam kurma atau pinjam-pinjam kurma. Jadi di sini menurut madhab Hanafiyah, ilat riba itu adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang dengan sejenisnya. Jadi jika melakukan transaksi jual beli barang yang sejenis dan dia itu ditimbang ataupun ditakar, seperti contohnya emas ataupun perak, nah jika ada tambahan, disitulah yang namanya riba. Yang kedua dari madhab Malikiyah. Nah, di madhab Malikiyah ini berpendapat bahwa diharamkan riba itu pada emas dan perak. Nah, keharamannya itu dinilai dari harganya. Sedangkan dalam makanan ada perbedaan pendapat. Nah, ada perbedaan pendapat yang disebutnya riba nasiah atau riba fadl. Gitu. Jadi Malikiyah di sini berpendapat bahwa riba itu haram di barang kayak emas ataupun perak itu dari harganya. Sedangkan kalau segi makanan dari madhab Malikiyah ini ada perbedaan pendapat, yaitu masuk kepada riba nasiah ataupun riba fadl. Yang ketiga dari madhab Syafi'iyah di sini berpendapat bahwa makanan adalah ilat pada segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, kriterianya itu makanan pokok. Jadi tidak melulu tentang barang. Kalau madhab Syafi'iyah, di dalam makanan pun juga bisa dikatakan dengan riba kalau memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama itu makanan pokok, yang kedua makanan lezat ataupun yang dimaksudkan untuk melezatkan, yang ketiga dimakan untuk menyehatkan. Nah, kalau ada unsur tambahan di dalam makanan tersebut maka dinamakan riba. Nah, yang terakhir dari madhab Hanabilah, di situ berpendapat bahwa terdapat 3 riwayat tentang ilat riba yang paling masyhur. Seperti yang pertama, seperti pendapatnya ulama Hanafiyah. Hanya saja di madhab Hanafiyah ini itu barangnya ditimbang ataupun ditakar. Yang kedua seperti madhab Syafi'iyah, dan yang ketiga seperti madhab
madhab Malikiyah. Jadi menurut madhab Hanabilah ini ada 3 riwayat yang paling masyhur. Gitu. Nah, makanan pokok di sini masuk ke dalam riba menurut madhab Hanabilah. Jadi seperti itu. Kalau kita bahas tentang Hanafiyah itu barang yang sejenis yang ditakar ataupun ditimbang. Kalau madhab Malikiyah barang yang sejenis ataupun yang ditimbang itu dengan harganya, ribanya itu ada di harganya. Sedangkan untuk makanan itu ada perbedaan pendapat apakah itu masuk ke dalam riba nasi'ah atau masuk ke dalam riba adl. Yang ketiga dari madhab Syafi'iyah, kalau makanan itu termasuk ilat riba kalau memenuhi 3 kriteria. Sedangkan dari madhab Hanabilah itu ada 3 pendapat yang lebih masyhur. Nah, kalau madhab Hanabilah ini kalau makanannya itu tidak ditimbang ataupun tidak ditakar, meskipun dia ada tambahan, itu tidak termasuk dalam kategori riba gitu. Tapi kalau Malikiyah, Syafi'iyah berbeda. Jadi keharaman riba itu sudah jelas menurut madhab kalau riba itu adalah haram karena adanya tambahan dari transaksi jual beli ataupun transaksi pinjam meminjam. Sedangkan untuk ilatnya itu masih ada perbedaan pendapat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi cukup kiranya dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.